sebagai orang yang hina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk menerima sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanmu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku biarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan lukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung tadi, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Haleluya.
kerumunianmu, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, yang kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasukkan namaku kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai yang kamu takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rumah Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat memuliakan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan,
sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sejarah Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas. Ketika tiba saat jamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan para rasul-Nya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. kemudian Yesus mengambil sebuah piala, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kamu. demikian juga dilakukannya dengan piala sesudah makan. Ia berkata, Piala ini adalah perjanjian baru di darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Putra Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Dia diserahkan. lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa yang di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah sebuah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu, janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar,
yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapa menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengatakan. Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, tanpa pembekalan dan kasih, apakah kamu kekurangan apa-apa? jawab dia, Sesuatu pun tidak. katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian yang mempunyai kantong pembekalan, dan siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas yang tertulis ini harus digenapi padamu. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, lihatlah, ini ada 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Ya Bapakku, jika engkau berkenan, ambillah piala ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Lalu Yesus berkata, Hai Yudas, dengan ciuman engkau menyerahkan putra manusia. ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? lalu seorang dari mereka menyerang hamba dengan besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah, lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Setelah itu,
Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia. Sampai aku ini penyanyi, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tentu. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan ini. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamati Petrus lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan dia. tetapi Petrus menyangka, katanya, Aku tidak mengenal dia. tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. kira-kira sejak kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab dia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu, sementara Petrus berkata, berkokoklah ia. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hatimu, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? masih banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama, dan mereka berkata, Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Putra Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
semua. Kalau begitu, engkau ini putra Allah. Jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah putra Allah. Lalu mereka pun berkata, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuntut dia, katanya, Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, dia mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Dia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Dia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari itu juga Herodes berada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat gila, sebab sudah lama ia tidak melihat bagaimana Yesus mengadakan sebuah tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan pada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan meletakkan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirimnya kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuh. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyusahkan rakyat. Lihat, aku telah meriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang dapat padanya yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabut dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyatakanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya pada mereka, Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang didapat padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabut dia lalu melepaskannya. tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan yang mereka minta.
Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon Peter yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Sejumlah besar orang yang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus dikirim juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tempat, mereka menyalibkan Yesus. Di situ juga ada kedua orang penjahat, yang sebelah kanan dan yang di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membawa bumi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ untuk melihatnya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain Dia selamatkan. Biarlah sekarang Dia menyelamatkan dirinya sendiri jika Dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan ampun asap kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu mengucap Yesus, katanya, Bukankah Engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi mengikuti. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari Jumat engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suaranya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kita duduk mengenangkan Bapak.
apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah. Kata, sungguh orang ini tidak bersalah. Di situ berkumpul orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lemak, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit bambu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hari Raya. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah itu dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, jangan khawatir, sudah ditulis khotbah singkat. Maka saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, yuk menolak lupa. Kalau Bapak Ibu lupa, saya ingatkan hari ini. Kita
kita pernah melihat tontonan drama kehidupan yang hampir persis seperti yang dialami oleh Yesus, yaitu trial by law, pengadilan massal. Yesus tidak ditemukan kesalahan apapun pada dirinya, tetapi dia harus dihukum mati. Dia harus mati. Semua orang berteriak, salutkan dia, salutkan dia. Kita ingat Ahok, ketika dia diadili, ada berjilid-jilid demo yang memenuhi Jakarta. Meskipun dia tidak ditemukan kesalahan apapun, kesalahan yang berkaitan dengan tuduhan itu, dia harus masuk penjara. Artinya, betapa kekejaman, betapa kebenaran bisa dihilangkan ketika orang culas, ketika orang tidak mengindahkan makna kebenaran yang sejati. Orang cari lama, dan seperti kebenaran itu seperti matahari yang kilauan, harus dihilangkan. Saudara, inilah poin yang pertama berkaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Dia tidak bersalah, tetapi dia mengambil keputusan untuk menerima kesalahan itu. Mengapa saya katakan mengambil keputusan? Karena dia adalah Allah, sungguh manusia. Dia bisa menggunakan kealahannya untuk melepaskan diri dari semuanya ini. Tetapi itu tidak dilakukan. Yesus menggunakan kemanusiaannya yang 100% itu untuk menerima penderitaan. Saudaraku sekalian yang terkasih, poin yang kedua adalah dikatakan tadi, memang dipastikan bahwa Yesus akan dihukum mati. Tetapi celaka bagi siapa yang karenanya dia diserahkan. Kata-kata ini bukan hanya untuk Judas, tetapi juga untuk kita semua. Bukankah kita juga menyerahkan Yesus ketika kita harus bicara tentang kebenaran, tetapi kita diam saja? Bukankah kita juga menyerahkan Yesus kepada kematian ketika kita harus membela orang-orang yang lemah, tetapi kita diam saja? Bukankah kita juga menyerahkan Yesus ketika ada kehidupan yang tidak benar, kita diam saja? Apa yang kita lakukan tidak lebih dari Judas. Judas menjual Yesus dengan uang emas, uang perak. Sedangkan kita seringkali menjual Yesus dengan kenikmatan, dengan kemauan, dengan gengsi kita. Maka Minggu Palma bukan hanya sekedar perayaan, tetapi jalan rohani bagi kita semua untuk memasuki pekan suci ini. Jalan rohani untuk melihat kita, nanti hati kita sendiri. Saya ini ikut siapa? Jangan hanya ikut Yesus ketika banyak orang mengeluhkan dia, ketika banyak hal yang nikmat, yang gampang dalam hidup ini, ketika doa-doa kita dikabulkan, ketika segalanya berlangsung baik, kita mengatakan haleluya, hosana. Tetapi ketika ada penderitaan dalam hidup kita, ketika ada jalan salib yang harus kita tanggung, lalu kita mulai meragukan Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan, bahkan teriak salibkan dia. Saudara, semoga pekan ini menjadi pekan yang suci untuk saya dan Bapak Ibu. Kita memasuki peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus, tetapi juga peristiwa penting dalam hidup kita. Mari kita sambut Yesus di dalam hati kita, dan kita dengan totalitas mengikuti Dia. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Kita berdiri memperbaikkan. Aku percayakan Allah, pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan
dan dengan doa umat. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam menanggung salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Kami mohon. Mari kita sesuai dengan berdoa. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putra Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Engkau, dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan tetap, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Agunglah misteri iman kita. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Posko kami Kristoforus serta semua umat. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Kita gerakkan siapapun yang berada kita yang ini juga menghadap Bapa. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua dan kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat kudus, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdiri, kita teguhkan doa kita dengan menyanyikan doa yang datang Kristus sendiri.
Berilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Diamlah pada Tuhan, Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan
gembira kami telah menerima Putra-Mu tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam memangku salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian akan adanya beberapa korban paroki Minggu Palma 13 April 2025. Donor darah. Dimohon keterlibatan umat untuk donor darah pada hari ini, Minggu 13 April 2025, pukul 8.30 atau langsung setelah misa ini selesai. Kerja bakti di lingkungan gereja. Ada kerja bakti di lingkungan gereja paroki pada hari Selasa 15 April 2025 mulai pukul 15 atau 3 sore. Mohon keterlibatan seluruh umat. Jadwal perayaan Pekan Suci. Kamis Putra. Hari Kamis 17 April pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadat Jumat Agung Jumat 18 April pukul 15 atau jam 3 sore. Pada jam 8 pagi hari Jumat 18 April ada tabur visualisasi kisah sengsara Kristus. Malam Paskah Sabtu 19 April jam 19 atau jam 7 malam. Paskah pagi Minggu 20 April pukul 8 pagi. Pesta umat akan diadakan pesta umat sesudah misa Paskah pagi hari Minggu 20 April 2025 di halaman belakang gereja. Laporan keuangan. Kolekte Jumat pertama 4 April Rp1.304.000. Sabtu 5 April Rp2.770.000. Minggu 6 April Rp2.826.000. Sekian pengumuman kami. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, saya yang menegaskan pertama berkaitan dengan taklu pada di Jumat nanti jam 8 mohon kehadiran umat karena ini salah satu bentuk doa bersama, bukan hanya soal dramatisasi, bukan soal visualisasi, tapi ini doa wajib bagi kita semua untuk ikut di dalam doa bersama dalam gereja yang akan dibantu dengan visualisasi itu. Pertanyaannya, penting tidak penting? Ini penting. Kita berdoa bersama. Mohon untuk membuangkan waktu tanggal jam 8 hari Jumat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dan Ekaristi Minggu Palma hari ini. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk para panitia yang sudah berusaha menata, mempersiapkan dengan benar dan bersih juga dengan baik. Terima kasih juga semua bisa berjalan dengan baik. Juga untuk para tugas pagi ini, untuk prodiakon yang dikomandani oleh Ketua Prodiakon dan Ketua JPB sampai ngantuk Pak Juki. Atur nuwun. Hadirnya sudah lumayan, juga tadi yang menjadi pagar betis hingga
kompetisinya besar-besar dari sana ke sini, kita bisa berjalan lancar dari sekolah sampai sekolah SMA Santo Lukas sampai gereja. Terima kasih juga untuk para petugas lainnya, untuk rektor, untuk pemazmur, dan juga tadi pembawa kisah sejarah, juga ada di sini. Terima kasih. Juga untuk kurnya bagus, bajunya bagus, slidernya bagus. Ini semua dipersembahkan karena kemarin Suster Victoria ulang tahun. Jadi ini sebagai video. Dan Bapak Ibu nanti diundang ke rumah sakit dan di sampingnya, kalau yang mau sakit diundang dia, di sampingnya kesusteran ada makan pagi bersama para suster, kita bisa nonton lihat makannya apa. Terima kasih untuk kerja luar biasa, Mas Eri, Mas Nur, juga untuk multimedia, teman-teman di sana, sampai untuk Farel yang ganteng dan juga yang sudah sembunyi itu. Ya, Franky sama Tommy, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas semua. Juga untuk Farel yang telah mendampingi Mas Freddy dan teman-teman di belakang yang setia dalam pelayanan. Mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk menutup upacara ini dengan memberkati Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang belas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Dan semoga saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian berkilah, bisa sudah selesai.
sekalian Bapak Ibu, adalah misa Paskah pagi tadi dibacakan jam berapa? Yang benar jam 7 pagi. Sekali lagi misa pagi dimulai jam 7 pagi. Terima kasih. Udah mana?